Tema di match keempat karena kita akan menuju ke Sunhawk. Dan ini dia match keempat kita Sunhawk. Selamat menyaksikan. Langsung saja terlihat flight path yang cukup condong ke arah Pulau Charlie. Dan nampaknya ada beberapa tim juga yang sudah mulai terspot langsung turun tanpa basa-basi, langsung turun tanpa babi bu. Dan dengan begini gue penasaran banget sih aksi-aksi seperti apakah yang akan kita lihat nanti di tempat-tempat seperti Paradise. Karena kan pasti sudah ada lagi nih tim yang mengisi Paradise untuk sekarang. Karena kita tahu bersama di minggu yang pertama saat Xavier bersama dengan Genesis Dogma bersama main di Super Weekend, Paradise langsung diisi oleh dua tim tersebut dan fight terus terjadi. Rekornya adalah Genesis Dogma memang dipukul mundur dari arah Paradise, namun kita melihat juga ternyata tidak dari arah Paradise. Kita melihat dari arah dekat Quarry ada Fluket bersama dengan Shunoas, pemain dari Baonam United yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner akan ditahan oleh Fluket dari Vampire yang di hari ini juga belum terlalu maksimal. Tapi ngomong-ngomong area Sunhawk, menariknya adalah dengan ditinggalkan Lakawi oleh tim Secret yang tidak bermain, siapa yang akan mengisi area kanan tersebut? Karena itu area yang juga sangat nyaman untuk melakukan lootingan-lootingan. Dan mungkin dengan informasi tersebut nanti beberapa tim ini akan mencoba untuk memaksimalkan hal tersebut. Tapi kita intip dulu ada pergerakan yang coba dibangun oleh Swavel mencari satu punggawa dari Infinity yang tidak mempunyai apa-apa. Yaitu ada Gotani yang langsung aja di end dan dijadikan elimination point pertama untuk tim NFT. Ini pastinya bagus banget sih karena yang ke end itu Gotani. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk NFT karena memang kita tahu bersama Gotani selalu diberi kepercayaan untuk melempar granat-granat dan juga molotov serta net yang lainnya. Kita juga melihat kali ini close combat terjadi, ditutup kembali, dibuka, ditutup lagi, dibuka lagi satu pintu kali ini dan bersiap dengan DBS ya, DBS yang sering kali saat close combat mendapatkan sebuah korban dan kembali jedar-jedar dua kali tapi gagal. KBZ juga digunakan oleh seorang Stone memulangkan satu pemain di sana. Gua kira lu tadi mau pantun, jedar-jedar dua kali tapi gagal. Enggak semuanya pantun tiba-tiba dong. Tapi kita berpindah ke arah yang lain. Kembali Fluket dengan 50 pelurunya. Thompson disiapkan kali ini. Tidak memiliki vest, tidak memiliki helm. Hanya bermodal 50 peluru bersama Thompsonnya. Dan juga ada 5 bandage yang dikantonginya saat ini. Karena memang dia belum mendapatkan tas. Pasti bandage-nya disimpan di kantong dong. Iya dong, ya kan, gak ada tas dong. Betul, itu logika yang sangat masuk akal ya Sanskoy. Dan nampaknya kita akan melihat seberapa efektifkah bandage yang sudah diambil oleh Fluket sendiri. Karena dia juga sudah mulai nge-spot keberadaan dari salah satu player dari tim BN United. Tapi masih sabar aja untuk sejauh ini Fluket. Ingin memastikan hal yang akan dilakukannya ini benar-benar maksimal. Dan itu dia akan langsung aja dikejar keberadaan dari Noas yang langsung ter-knockdown dan langsung mau dikonfirm menjadi sebuah elimination point untuk Fluket. Ya, Fluket sekali ini berhasil untuk mendapatkan knock dan berhasil pastinya mendapatkan sebuah elimination karena jauh sekali White Cat dari seorang Sunoas. Ini adalah bukti ku akan selalu berada di sini walau dalam keramaian tak apa tak kau sadari. Oi, oi, oi. Lu cuman bisa mengeluarkan hal tersebut kalau sama gue ya? Iya, kalau yang lain tidak paham. Tidak paham. Iya. Dan kita langsung saja kembali ke pertemuan yang terjadi antara Vampire dan juga BN United. Yang dimana BN hanya meninggalkan White Cat dan juga Capon saja. Dua player terakhir dari BN United harus mencari cara untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Pastinya mereka nggak mau untuk pulang di awal-awal seperti ini untuk menjadi tim di posisi pertama banget untuk pulang. Ya karena memang mereka baru saja mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Mereka baru saja mendapatkan winner chicken dinner. Sesuatu yang diinginkan oleh semua tim. Baru saja mereka dapatkan di match sebelumnya Ira Angel. Mereka tidak ingin untuk pulang dengan cepat. Tidak ingin habis chicken terbit Latusun. Mereka ingin konsisten dalam bermain. Tapi sulit keadaannya untuk sementara waktu. BN sudah tersisa dua pemainnya saja dan kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata Infinity Mela satu pemainnya akan coba dicari oleh pemain-pemain dari NFT. Ini adalah modal yang berharga karena tadi Spavel sudah memulangkan satu pemain dari Infinity yaitu Nuzi. Iya, Gotani maksud saya. Gotani untuk di awal-awal seperti ini dan langsung dicari aja.
Kanan kiri masih belum menemukan beberapa lawannya yang diincar oleh tim NFT sendiri untuk sejauh ini. Tapi pastinya mereka harus waspada, akan ada backup yang datang dari arah Logan di atas sana. Logan akan coba membackup dari arah atas, di bawahnya ada Mela juga yang pastinya menyambut. Saat pemain-pemain dari NFT Offside terlalu maju dengan terbuka. Tapi NFT juga masih dalam setup yang baik kalau kita lihat karena beriringan pemain-pemain mereka. Karena saat bergerak secara beriringan seperti ini sedang melakukan sweeping, ini adalah hal yang baik. Saat ada yang melakukan tembakan, saat ada yang terkenok, satu pemainnya bisa di backup dengan yang lainnya. Karena kalau kita melakukan sweeping seperti yang sedang dilakukan oleh NFT, kita terpisah satu persatu bisa saja diculik dengan mudah oleh lawan-lawannya. Betul. Harus waspada banget untuk mereka semuanya. Apalagi yang mereka hadapi ini adalah tim Infinity. Salah satu tim yang benar-benar bisa bermain mengamuk di kesempatan PMPL Southeast Asia season yang keempat ini. Dan mereka adalah bukan salah satu sih, lebih tepatnya satu-satunya tim yang mendapatkan winner chicken dinner paling banyak untuk sejauh ini. Untuk sejauh ini membuktikan bahwa memang juara bertahan di PMPL season yang ketiga bukanlah tim sembarangan. Infinity datang dengan status juara bertahan, mereka juga datang dengan status pemegang tiket PMGC langsung dari Thailand. Mereka sebenarnya sudah tidak perlu untuk mencari tiket ke PMGC lagi, tapi mereka lagi-lagi perlu untuk mempertahankan gelar juaranya. Itu yang membuat Infinity sampai saat ini berada di posisi yang kedua dengan WWCD yang paling banyak seperti yang tadi Kak Dona katakan juga. Dibanding tim-tim yang sudah mendapatkan tiket ke PMGC yang lain, Infinity yang paling konsisten atau Infinity yang paling terdepan? Iya, terdepan dan terpercaya. Betul, seperti tagline salah satu, tapi saya lupa itu apa. Itu ada di top of mind lu ya. Iya. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu ke pertemuan yang mungkin akan terjadi sesaat lagi dari tim Infinity dan juga NFT yang dari tadi sebenarnya udah kayak mewaspadai posisi satu sama lain. Tapi masih belum ada suatu engagement yang akan dibangun oleh kedua tim ini. Hanya akan menunggu saja siapakah yang muncul duluan. Dan ini dia nampaknya ada satu player dari tim NFT yang sudah mulai masuk ke dalam satu rumah yang dinaungi oleh seorang Mela. Ini dia Mosh. Granat akan coba dilebarkan, di cancel tadi granatnya tembakan dengan sebuah DBS membuat pemain-pemain NFT harus menjaga jarak karena mereka sadar DBS kalau kita majuin, kalau kita tompoin pasti akan sulit sekali, tapi granat juga sudah masuk, granat dilemparkan kembali, bakaran juga berada di area tersebut, tidak bisa keluar lagi seorang Mela karena tidak ada jendela di area pojok dari Mela, tapi dari belakang ternyata Flippy tersungkur ke arah tanah, ada Nuzi yang membackup juga dan akan coba dikonfirm eliminationnya oleh seorang Nuzi. Yap, harus hati-hati banget. Flippy juga kali ini harus diselamatkan nyawanya. Mela kali ini mendapatkan momentum untuk keluar dari satu rumah yang benar-benar mencekam dan mau mencari player dari NFT yang lainnya yang sudah mulai terspot keberadaannya di mana. Kembali ada sebuah close combat yang pasti akan terjadi sesaat lagi karena sudah sangat dekat sekali posisinya dari Mela dan juga Ramones akan keluar kali ini dengan UMP-nya mungkin, tapi granat terlebih dahulu akan dilemparkan untuk membuka fight-nya. Tapi Mela masih berputar-putar, dia membuat pemain-pemain NFT kebingungan di mana sebenarnya posisi dari seorang Mela. Di belakang juga harus berhati-hati karena Nuzi sudah mulai dekat untuk melakukan backup. Mela naik ke arah atas, harus berhati-hati pemain-pemain NFT karena bisa saja ter-takedown kali ini, tapi ternyata Nuzi didapatkan oleh Svavel Jangkar yang berada di belakang dari NFT. Iya, hanya meninggalkan Mela dan juga Logan berdua saja, dan ini menjadi momentum banget untuk tim NFT untuk bisa mengobrak-abrik pertahanan yang sudah dimiliki oleh Infinity. Dan lihat mereka bergerak keluar beriringan mencari di manakah Mela yang dari tadi berada di sekitar mereka. Granat juga sudah mulai dilontarkan, smoke juga sudah mulai dibuka guna untuk menghalau vision, tapi hati-hati Mela berada di atas sana dan bisa langsung di knockdown di tangan player-player dari NFT. Hanya meninggalkan Logan seorang diri yang harus menghadapi gempuran dari NFT, dan Logan pun gak bisa diselamatkan. Infinity harus tereliminasi di posisi 16. Ini dia yang dibutuhkan oleh NFT. Kita melihat Infinity kemarin pulang dengan Genesis Dogma, kali ini NFT sama-sama tim Indonesia dan sama-sama hasilnya memulangkan juara bertahan di PMPL season yang ketiga. Mantap. Sulit tampaknya untuk Infinity melawan tim-tim Indonesia, tim asal Makassar yang kembali mendapatkan pundi-pundi poin, dan inilah yang kita harapkan dari NFT. Semoga saja dengan ini mereka mendapatkan momentumnya untuk terus bisa menambah jumlah-jumlah poin mereka. Gue demen banget barusan kamera drone-nya loh. Nyorot ke Fast.
Iya, dan peti. Betul. Peti. Wah, ini kayak dramatis gitu loh. Ini dia yang barusan tereliminasi dan pastinya itu menjadi kemenangan besar untuk tim NFT. Mereka tidak kehilangan satu pemain pun dan bisa mengantongi total 4 elimination point sepagi ini. Dan pastinya kita akan berpindah ke posisi yang lainnya karena zona juga sudah mulai terbentuk atau zona selanjutnya sudah mulai terbentuk. Ada beberapa tim yang masih berada di luar zona untuk saat ini, mungkin sekitar cuma 3 tim saja, MSC, NFT, dan juga pastinya ada satu tim lagi tadi. Saya tidak melihat siapa tim tersebut, tapi dari ini sisi dia. lain ternyata fight juga terjadi di mana Mort melakukan tembakan demi tembakan satu persatu pemain-pemain dari Axis Red Ones sudah mulai ping HP-nya. Dari sisi lain ternyata Mika OP sangat low di sana, harus segera melakukan healing juga. Asa bersiap dari angle yang berbeda, ada Father Mort juga angle yang berbeda lagi, dan itu dia Nerveko ternyata dari angle yang berbeda lagi karena setup dari pemain-pemain RRQ benar-benar menyebar. Mereka membuat sebuah kurungan mengurung pemain-pemain dari Axis Red Ones, membuat kacang susu sulit untuk melakukan healing di akhir nanti. Ini dia tim yang tadi pengen gue mention, gak cuma 3 ternyata ada 4 karena ada RRQ juga di tempat Axis berada dan mereka mau mencari player-player yang lainnya dari tim Axis. Nerveko tersisa tipis banget HP-nya, tapi ada backup fire juga yang datang dari player-player yang lainnya dari tim RRQ. Satu persatu juga sudah mulai di knockdown dan langsung diratakan dengan tim RRQ. Axis harus pulang. Axis Red Ones, tim yang sempat saya katakan kalau bermain di Sanhok pasti mendapatkan 10 poin, ternyata tidak untuk saat ini karena RRQ membuat kacang susu tidak bisa melakukan healing. Sudah dipulangkan ke arah lobby dan fight juga terjadi kali ini. Kembali ada sebuah derby yang terjadi antara Tonike berhadapan dengan pemain-pemain dari Bigetron Red Alien, satu persatu tumbang dan ternyata dipulangkan seluruhnya, dimenangkan oleh Fast Clan. Oh my god, di posisi ke-14. Nice try pastinya untuk tim BTRRA. Untuk sejauh ini ada sekitar 13 tim yang sekarang masih bertahan, 50 player yang masih alive yang akan coba benar-benar mengambil kesempatan untuk bisa memenangkan winner-winner chicken dinner ini. Tapi sangat luar biasa, kembali 2 tim Indonesia di awal kita melihat sudah mendapatkan sebuah elimination demi elimination dan ada 2 tim yang sudah dipulangkan oleh NFT dan juga oleh RRQ tadi. Mereka sudah mendapatkan 4 elimination, menjadi modal yang sangat berharga, menjadi sebuah awal yang sangat menjanjikan untuk mereka terus bisa mendapatkan atau menambah pundi-pundi eliminationnya lagi di match keempat kali ini. Itu mereka kayaknya sengaja gak sih RRQ kayak cariin ke arah-arah Axis gitu ya, loh. Karena RRQ kita tahu bersama mereka turunnya itu di arah camp Charlie. Di deket dari Axis turun. Dan langsung dijagain Axisnya supaya gak boleh healing match ini. Iya. Kan ada yang healing nih. Ayo kita cari, mungkin kayak gitu kan. Ini mungkin kesempatan kita juga untuk bisa meluluh lantahkan tim Axis sendiri. Yang pastinya mereka juga kayak agak-agak kaget gitu kedatangan RRQ. Ini dia pentingnya saat kita bermain liga harus ada tidak hanya plan A tapi ada plan B sampai plan C supaya tim-tim lain juga nggak apal apa gerakan dari tim kita. Karena Axis Red One selalu melakukan gerakan yang sama, selalu melakukan lootingan di tempat yang sama juga, membuat RRQ sudah tahu seperti apa setup untuk melock pemain-pemain dari Axis Red One. Terbaca lah terbaca. Ya, terbaca banget informasi-informasi yang sudah mereka kumpulkan selama ini. Apalagi udah banyak banget match yang mereka jalani. Tapi nampaknya EVOS di depan sana juga terlihat agak-agak bonyok sedikit. Microboy dalam keadaan knockdown kali ini harus diselamatkan. Dan nampaknya hal tersebut sangat bisa untuk dilakukan. Sky Only juga masih terus akan coba memantau area dekatnya. Di dekat dari Eagle Esport 2E ada sebuah airdrop yang sangat menggoda. Ada AUG dan juga scope kali 8 tapi sulit untuk didapatkan karena cukup terbuka tadi areanya juga. Kita belum tahu apakah ada tim yang bisa menembak ke arah tersebut juga, berpindah ke arah yang lain. Ternyata Chopper sudah bersiap dengan sebuah M24. Cukup unik senjata yang digunakan Chopper karena mengingat ini adalah Sanhok biasanya menggunakan senjata-senjata close combat seperti Uzi atau UMP, Thompson juga Vector. Tapi tidak untuk seorang Chopper, dia bersiap dengan snipernya dengan M24. Mungkin ini untuk early juga ya, seperti halnya tadi Chopper melihat-lihat ke seberang sana ada siapa aja. Dan nampaknya yang sekarang bertemu kayaknya ada RRQ dan juga GD, tapi kayaknya RRQ kayak dengan informasi yang sudah RP kok harus hati-hati. Tadi sedikit ngepot
vehicle atau motor yang dikendarai oleh dua penggawa dari hierarki ini. Mereka harus segera untuk masuk ke dalam circle-nya, tidak boleh melakukan miss pergerakan seperti itu karena waktu. Pasti mereka juga diburu waktu, harus segera masuk ke dalam circle-nya. Tapi dari sisi lain ternyata momentum didapatkan oleh seorang Redface, berdapat knock ke arah seorang Stone. Kali ini Batu yang sudah tersungkur ke arah tanah akan coba dicari Swaps bersama dengan Fluket. Tapi Fluket nampaknya Swaps kali ini maksud saya sudah ketemu dan itu dia. Sebuah knock juga didapatkan kembali oleh seorang Redface, akan mencari yang ketiga. Kali ini sudah ada 3 yang tersungkur, akan mencari Ravenclaw. Mas Kumis, pemain terakhir dari Vampire yang akan coba diburu oleh Macan Putih. Dan kita melihat kali ini close combat akan terjadi karena sudah sangat dekat sekali. Dengan Uzinya ternyata DBS terlalu sakit dari seorang Mas Kumis. Ravenclaw 2 didapatkan, akan coba mencari yang ketiga tapi tidak boleh mendapatkan yang ketiga karena one on one situation kali ini. Pemain-pemain dari EVOS Reborn Macan Putih yang awalnya sudah mendapatkan momentum tapi ternyata dibalikan keadaannya. Tertekan kali ini EVOS. Lemparan granat juga dilakukan oleh seorang Ravenclaw. 2 melawan 1. KF dan juga Microboy berada di arah belakang. Ini benar-benar senjata mematikan banget DBS. Dan nampaknya ada satu spot yang sudah dimaksimalkan oleh Lamborghini dari luar sana. Dan langsung saja bisa meratakan Mas Kumis. Ya, dipulangkan sudah Mas Kumis Ravenclaw dari Vampire. Kita melihat tapi ini adalah pukulan telak untuk EVOS Reborn karena tersisa 2 pemain saja, di mana saat awalnya mereka masih bisa mendapatkan 4 lawan 1, tiba-tiba menjadi 1 lawan 1 dan akhirnya 2 bisa diselamatkan oleh EVOS Reborn. Kali ini 2 pemain yang akan coba berjibaku tapi dari sisi lain close combat juga terjadi dan itu dia for rival. 1 pemainnya tersungkur ke arah tanah. Korpai mendapatkan knock dan juga confirm elimination dengan UMP-nya. Dengan begitu hanya menyisakan 12 tim saja untuk sejauh ini. 42 player yang masih alive. Tony K yang berada di pinggiran sungai harus segera diselamatkan. Vintoras pun kali ini bergegas untuk bisa menyelamatkan rekannya tersebut supaya mereka bisa melanjutkan peperangan dengan 4 punggawa mereka karena di depan mereka ada tim lain juga yang sudah menanti. Ya, sudah ada Geek Fam Malaysia tadi kita lihat dan RRQ masih terus berjibaku dengan blue zone-nya. Mereka harus segera masuk ke dalam circle selanjutnya. Sudah ada pergerakan yang dibangun dengan kendaraan juga. Tapi Asa tadi akan coba touchdown terlebih dahulu. Mungkin melakukan looting-looting lagi. Menambah peluru-peluru dan juga attachment mungkin akan coba dicari oleh seorang Asa terlebih dahulu. Namun Sembai dari Onyx. Ini juga tim yang harus terus kita pantau. Karena ini adalah tim yang juga menjegal. Bisa saja menjegal perjalanan dari tim-tim Indonesia yang berada di lembar yang kedua. Kayak sering banget ketemu sama tim Indonesia gak sih? Apalagi di awal-awal gitu. Early to mid game lah intinya dari Karena Onyx sendiri. Memang Onyx ini tim yang gak punya drop zone. Mereka selalu ngerusuin drop zone-nya orang. Itu adalah permainan dari Onyx. Saat kita tahu bersama, Onyx sebenarnya sempat akan coba menjegal Genesis Dogma di weekdays hari yang kedua kemarin. Tapi Genesis Dogma juga ngegocek Onyx, mereka pindah ke Yasnaya. Jadi gak ketemu. Oke, jadi Onyx adalah tim yang tidak mengenal drop zone. Ada lagi tim lainnya di PMPLCA ini yang tidak mengenal placement point. Jadi banyak sekali ya variasinya di PMPLCA ini. Itulah yang membuat PMPLCA season yang keempat ini sangat seru untuk kita lihat berulang kali. Silih berganti tim-tim yang mendapatkan momentum. Di minggu yang kedua kita melihat bagaimana EVOS Reborn seakan mudah sekali untuk memulangkan lawan-lawannya. Tapi di minggu yang ketiga mereka juga cukup kesulitan. Kita melihat kali ini satu pemain dari EVOS, KF masih bisa masuk ke dalam circle-nya juga. Dan masih bisa untuk melakukan healing karena ada sebuah lower ground. Tapi ternyata Kapon juga menjaga dari area ini. Iya, harus hati-hati banget. Dan nampaknya Kapon benar-benar tahu keberadaan dari player-player Indonesia tersebut. Dan kali ini kita juga fokus lagi ke arah Lamborghini yang sudah melock angle-nya ke arah KF. Pun begitu juga dengan player-player dari tim Onyx yang sudah mulai terspot keberadaannya. Kapon kali ini juga ter-knockdown nampaknya dari arah kiri dia. Ya, Microboy yang tadi mendapatkan sebuah knock ke arah Kapon. Bagus sekali sebuah backup yang dilakukan. Sebuah permainan 2 pemain saja dari EVOS Reborn. Bisa mendapatkan 1 pemain. Taktis sekali permainan mereka. Sebuah info yang didapatkan langsung di follow up oleh rekannya juga. Kita berpindah ke arah Xavier. Dingo Xavier ini dia pemain-pemain asal Vietnam. Tapi Microboy kembali mendapatkan 1 pemain dari BN. Dan dipulangkan pemain-pemain BN White Cat tadi yang dipulangkan oleh Microboy. Kembali kita melihat kali ini Baunam United yang baru saja mendapatkan winner chicken dinner langsung dipulangkan oleh EVOS Reborn. Tidak terlalu baik posisinya. Yang dimana EVOS sudah mengantongi total 5 elimination point. Untuk saat ini poin yang benar-benar penting untuk bisa bertahan di top klasemen. Sementara itu NFT juga sudah mulai melihat pergerakan yang dibangun oleh tim MSC. Ada 2 player dari MS yang lewat. Tapi Ramones ternyata di atas sana juga ter-knockdown oleh
siapakah kita akan melihat di elimination fit-nya sesaat lagi. Ya, kita melihat tadi nampaknya ada satu pemain yang menangkap seorang Ramones dan kita berpindah lagi dari Frankie, arah lain. ternyata. Frankie, Xavier lah yang mendapatkan pemain-pemain dari NFT, tapi NFT juga bergerak kali ini menantang pemain dari MS Chonburi. Sudah sangat dekat posisinya 2 melawan 4, namun 2 pemain dari NFT harus berenang terlebih dahulu, akan coba naik ke area atas. Kalau kita tahu bukit tersebut itu adalah bukit di mana Kacang Susu mendapatkan seorang Satar waktu itu dan akhirnya Bigetron mendapatkan WCD. Iya, itu kayak 1-1-1 ya, Iya. posisinya 1 versus 1 versus 1. Ini dia posisinya yang dimana kita akan melihat aksi seperti apakah yang akan dibangun oleh para player-player ini. Seperti halnya Flippy yang kali ini harus diselamatkan, tapi MSC mengetahui hal tersebut. Ini momentum untuk mereka bisa mengobrak-abrik pertahanan yang dimiliki oleh NFT dan bisa menambahkan elimination point ke arah mereka. Drone hanya bisa menghindari area pertempuran, meledak juga tadi. Kendaraan yang digunakan oleh 2 pemain NFT masih bisa untuk memanfaatkan sebuah celah yang berada di area tersebut. Namun Ponzai tidak membuat ini mudah untuk NFT karena masih dikejar ternyata seorang drone yang masih terus dicari. Di manakah posisi dari drone? Tapi Ponzai harus segera regroup kembali. TG13 juga low HP-nya. Ada sebuah tembakan mungkin dari sisi lain kalau kita lihat. Iya, MSC sebenarnya juga harus waspada ya karena mereka juga diintai keberadaannya dari tim DX yang berada di seberang sana. Sementara itu kita melihat adanya punggawa-punggawa yang sudah mulai ternok dari tim Genesis Dogma Gates juga dan sudah dipantau terus-terusan keberadaannya oleh 2E. Ya, kita melihat Datcon terus memberikan pressure ke arah pemain dari Genesis Dogma yang sudah knockdown di area bukit ini. Namun belum bisa dikonfirm eliminationnya. Korpai mencari di manakah pemain terakhir, di manakah satu pemain dari Genesis Dogma terakhir yang masih terus berenang-renang itu adalah Daybot yang akan coba dicari oleh 3 pemain dari Fast Clan. Sebenarnya tadi Fast Clan juga sempat tersungkur ke arah tanah tapi masih bisa di-revive juga. Permainan di area tebing yang ternyata berbuntut panjang untuk MSC karena satu persatu pemain mereka mulai low HP-nya. Sulit untuk melakukan healing juga. Popzi pun saya ragu apakah dia masih bisa bertahan karena sudah low banget. Udah low banget, apalagi ada Blue Zone juga yang sudah mulai memberikan damage yang signifikan banget ke arah mereka. Dan DX pun juga akan back off. Oke, kita cabut dari sini karena udah gak sehat banget. Udah Blue Zone udah sakit banget, ada sekitar 200-an meter jarak yang harus mereka tempuh. Dan this is it, MSC hanya meninggalkan Jasper seorang diri. Dengan 18 first aid tadi terakhir kita lihat terus akan coba melakukan healing harusnya di area tersebut. Tapi dari sisi lain Apul juga menantang Lamborghini dari Xavier yang berada di area dekat dengan gudangnya. Masih terus akan ada tembakan-tembakan, bahkan 2 lemparan dilakukan menuju ke arah Lamborghini, meledak di sana membuat Lamborghini tidak bisa bertahan, tersungkur ke arah tanah dan harusnya ada confirm elimination. Harusnya kita lihat saja untuk aksi-aksi selanjutnya yang akan diperlihatkan. Itu dia, Jabs mendapatkan 1 knockdown ke arah seberang sana di mana ada pemain dari Four Rifles yang sudah mulai terlihat dan zona pun juga sudah mulai terlihat di medium map kita. Kali ini hanya ada 2E yang berada di posisi yang cukup enak, tapi mereka nggak terlalu enak-enak banget sih karena lumayan terbuka posisi mereka. Itu adalah kesulitan yang memang harus segera dilakukan atau segera ditutup visionnya oleh lawan-lawannya. Tapi kita berpindah ke arah yang lain juga. Tony K kembali mendapatkan sebuah elimination tadi menuju ke area bawah. Karena kita tahu bersama saat adanya tembakan menuju ke pemain yang sedang berenang-renang saja tidak ada knock di area air langsung menjadi confirm elimination. Iya, itu ada 2 player ya, Dak dan juga Swavel di sana. Tapi Namshin terknockdown oleh granat yang sudah dilontarkan bertubi-tubi dari arah Face Clan. Mr. Five sebagai frontliner mereka bakalan langsung aja mencari kanan kiri. Mana nih lawan-lawan yang bisa gue habisin satu-satu. Tapi sementara itu Dak sudah mulai melihat keberadaan dari seorang player dari tim Eagle nampaknya yang kali ini masih bisa selamat dengan HP yang cukup tipis. Ya, masih selamat di area tersebut satu pemain dari Eagle Esport. Tapi Dak tidak membiarkan satu pemain tersebut yaitu Parajin bisa selamat. Karena Dak juga akan coba naik kembali mencari sebuah pijakan dan berhasil didapatkan pijakan tersebut. Granat dilemparkan, dipantulkan terlebih dahulu dan betul sekali sudut yang dipantulkan sangat tepat untuk memulangkan Parajin dari Eagle Esport. Betul sekali, hanya menyisakan 7 tim saja untuk saat ini. Eagle tereliminasi dan nampaknya kita akan melihat aksi yang akan dibangun oleh Face Clan yang sedari tadi menanti banget nih adanya lawan mereka yang muncul. Jasper juga sudah mulai kehabisan adkitnya, dia bakalan langsung aja membuka firing dia ke arah depan. Ada 1 knock ke arah Frankie dan bahkan bisa di
eliminasi. Wow, sangat luar biasa Jasper. Walaupun memang sudah terjepit di area blue zone tapi terus berjuang dan akhirnya mendapatkan satu elimination. Tapi sebuah pergerakan juga dibangun oleh pemain-pemain Onyx Team yang juga butuh poin karena mereka masih berada di bottom 4. Akan coba melakukan penyeberangan terlebih dahulu. Sudah berhasil touchdown pemain-pemain dari Onyx menantang Apple dan juga yang lainnya dari For Rival. Tapi TonyK tidak pernah diam. Dia selalu melakukan tembakan-tembakan dan mendapatkan kembali knock-nya. Kembali knock didapatkan oleh seorang TonyK, akan coba mencari. Selanjutnya ada confirm elimination. 7 elimination sudah didapatkan oleh bocil asal Thailand tersebut. Oh my god, dan nampaknya peperangan pun juga tidak berhenti sampai situ saja. For Rival juga sudah bisa menghabisi lawan-lawannya satu persatu, hanya meninggalkan FaZe Clan, DX, NFT, RRQ dan juga For Rivals Asa sebagai the last man standing dari tim RRQ harus pulang di posisi 5. Ya, kita melihat juga dari area ini, tidak heran melihat FaZe Clan. Mereka sangat nyaman karena drop zone mereka berada di area bootcamp dan memang area circle terakhirnya menuju ke area bootcamp juga dekat area dari drop zone FaZe Clan, sehingga mereka bisa memainkan area ini dengan baik. Tapi memang sangat luar biasa sebuah koordinasi yang dilakukan oleh pemain-pemain FaZe Clan, saling backup. Mereka membuat saat ini mereka pun menjadi tim yang paling banyak pemain-pemain yang masih bertahan dengan 3 pemainnya. Ini gue yakin banget ya, dari tadi Dak tuh gemes banget ngeliat ada yang berenang di depan muka dia. Dan Swavel harus hati-hati karena pastinya Dak bisa langsung nembak ke arah Swavel. Tapi di atas sana FaZe Clan pun juga mau mencari nyawa-nyawa yang lainnya untuk dieliminasi. Balik kita melihat 3 pemain dari FaZe Clan yang tersisa. Mereka sangat rapat, sangat kompak sekali pemain-pemain dari FaZe Clan. Tidak ada jarak di antara satu sama lain sehingga backupnya cepat untuk dilakukan. Bahkan satu lemparan granat yang bisa saja memulangkan 2 pemain sekaligus, tapi ternyata tidak. Hanya memberikan sebuah splash damage saja. Dak masih terus bertahan di area tersebut dan Dak menjadi pemain terakhir yang akan coba dicari oleh FaZe Clan di match kali ini. Yap, dan langsung aja ini dia Dak yang masih bertahan tapi tidak cukup lama karena FaZe Clan benar-benar mengamuk dan akhirnya bisa mendapatkan winner chicken dinner dengan 19 elimination point. Ya, Wow. elimination point, dan kita melihat bagaimana TonyK bersama Mr. Five menjadi 2 pemeran utama dalam WWCD yang didapatkan oleh FaZe Clan. Kita melihat juga di mana Forpy bersama dengan Vintores. Memang Vintores terculik tadi di awal-awal. Forpy yang masih bertahan sampai akhir menjadi sebuah atau seorang informan, maksud saya, ke arah 2 tukang tembak yaitu TonyK dan juga Mr. Five.